kita galakkan suasana pangan dari desa, dan mohon semua kepala desa dicatat, diinfanterisir apa yang menjadi potensi desa Bapak Ibu masing-masing. Ya, kalau nanti menurut kami perlu menjadi unggulan nasional, berarti saya akan kembali lagi ke Bengkulu Utara, Bapak Ibu. Ya, jadi tolong mohon bantuan Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Ketua DPRD kita yang hebat ini, tolong dirembukan Pak ya. Karena sejatinya kita sekali lagi kalau membangun desa, itu membangun Indonesia. Selesai persoalan di desa, insya Allah selesai persoalan Indonesia Pak. Maka mohon semuanya kita kerjasama melibatkan banyak pihak. Dan kami akan melakukan MOU atau membangun kesepakatan hampir dengan 20 kementerian. Ya, Menteri Pertanian sudah, dalam waktu dekat dengan Menteri Perikanan dan Kelautan, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Kepala Badan Pangan Nasional, Kepala Badan Gizi Nasional, semuanya. Karena hampir semua tentang kehidupan tuh ada di desa. Ya, maka mohon kolaborasi ini juga diikuti oleh di bawahnya baik Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten, Pak Camat maupun Kepala Desa. Maka launching platform P2KTD ini sungguh bagi kami juga bagian dari solusi, ya, solusi kita untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di desa. Jadi mohon dimaksimalkan. Kalau bisa bertanya kepada Bu Kepala Badan dengan timnya, bisa melalui Zoom Bu ya. Jadi nggak mesti acara seminar begini, tapi kalau bisa periodik Bu. Mungkin 6 bulan atau 3 bulan, nggak apa-apa, pesertanya semua kepala desa, dibagi per zona. Nggak apa-apa Ibu materinya, walaupun desa itu bukan bagian dari P2KTD, nggak apa-apa, tapi mereka paham. Iya, bisa itu. Jadi misalkan Sumatera dibagi 2, Zoom dulu, nggak apa-apa, saya juga yang nyapa nggak apa-apa. Biar mereka juga merasa dihargai, merasa dihormati. Dan memang kalau kepala desa semua bergerak, insya Allah desa ini akan hebat dan desa ini akan maju Bapak Ibu ya. Jadi kuncinya di kepala desa ini ya. Dan para ibu kades tadi saya lihat banyak juga ibu kepala desa yang ada di sini. Ya. Maka sekali lagi Bapak Ibu, mohon dengan kesempatan yang terbaik ini kita lakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang bisa membuat kita ini bangkit dari keterpurukan. Karena sampai hari ini Indonesia masih banyak impor. Coklat masih banyak impor Pak Kapolres. Saya yakin di sini banyak tumbuh coklat, betul nggak Pak PJS? Coba desa coklat misalkan, buat Pak. Nanti kalau makan siang bergizi ada desa tomat untuk menyuplai makan siang bergizi. Ada desa cabai untuk menyuplai. Bisa sama Pak Dani sama Pak Kapolres di nanti bisa sama Kementerian Pertanian pupuknya dengan penyuluh pertaniannya dengan pendamping desa. Pokoknya kita guyup aja lah. Jangan ego sektoral Pak. Karena kita ini merah putih, ya merah putih kita ini Pak. Disumpah atas nama NKRI. Jadi semua kita harus guyup. Hilangkan itu ego sektoral. Nah nanti kalau misalkan ada desa Nila, desa Mujair, nah coba di mapping Pak PJS sebelum berangkat ke Jakarta, sehingga nanti kita lihat semua desa bergerak. Untuk apa tadi? Menyuplai bahan baku makan siang bergizi Bapak Ibu. Dan itu besar sekali putaran ekonominya. Baru sekarang itu baru dimulai dengan anggaran 71 triliun. Nanti akan sampai ke angka hampir lebih dari di atas 300 triliun kalau sudah semuanya. Artinya itu uang tiap hari Pak PJS. Triliunan untuk masak di dapur. Tentu kita nggak mau desa itu menjadi penonton. Kita nggak mau desa itu hanya sebagai penikmat makan siangnya saja. Untuk anak-anak sekolah atau ibu hamil atau anak dalam tumbuh kembang. Nggak mau kita. Kita mau bahan baku itu dari desa. Sehingga putaran ekonomi melalui BUMDes atau BUMDes bersama itu bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi kita bukan sekedar nyuap nasi, makan ikan, tapi yang kita suap itu, yang kita makan itu memang dari bahan baku desa. Ini peluang baik. Inilah kehebatan Bapak Presiden Prabowo menyediakan makan siang bergizi untuk meningkatkan SDM sekaligus membuat putaran ekonomi itu bergerak sampai ke tingkat desa. Dan saya secara khusus di forum ini ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo yang sudah mempercayakan semenjak Indonesia merdeka, semenjak Provinsi Bengkulu ada, belum pernah ada menteri dari putra asli Bengkulu Bapak Ibu. Baru sekarang ada menteri dan memang orang desa.
Jadi saya nih Pak PJS orang desa Pak. Di kampung saya dulu kalau kata Bu Kepala Badan tadi sering mati lampu di sini. Dulu waktu saya lahir sampai tamat kuliah di UNIP, Universitas Bengkulu Pak, nggak ada listrik di rumah saya Pak Parmen. Di rumah emak saya tuh nggak ada listrik Pak, di Kedurang itu nggak ada. SMP saya nyebrang sungai, ban saya napak tilas. Sekarang ada jembatan, saya nyebrang sungai dulu. Jalan kaki 14 kilo Pak. SMA saya jadi mabut masjid, jadi tukang cuci mobil. Waktu kuliah di UNIP, jadi guru ngaji Pak, guru TPQ. Tapi dengan kesungguhan, selalu ada jalan untuk membuat yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin Bapak Ibu. Ya, jadi saya pesan kepada para kepala desa, ceritakan cerita ini, insya Allah kalau ada kesungguhan, anak-anak kita, generasi penerus kita bisa mengukir prestasi yang terbaik untuk masa-masa yang akan datang. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia yang sudah mempercayakan salah satu putra terbaik Bengkulu untuk menjadi Menteri Desa dan PDT. Ya tentu ya kan atas rekomendasi resmi dari partai saya Pak Parmin. Kalau nggak direkomendasikan nggak bisa Pak. Tiba-tiba nyelonong nggak mungkin. Maka saya pada kesempatan ini berterima kasih kepada Bang Zulkifli Hasan. Sekarang menjadi Menko Pangan. Nah ini Menko Pangan. Kenapa sekarang ada Menko Pangan Pak? Pak Presiden Prabowo ingin dalam waktu sesingkat-singkatnya kata Pak PJS tadi, Indonesia swasembada pangan. Sekarang di Merauke itu sedang dibuka mungkin di atas 1 juta hektar kali lahan sawah di Kalimantan. Nah Bengkulu ini coba nanti dengan Pak Gubernur, Bupati, Pak Kapolda, Pak Danrem, Pak Dandim, Pak Kapolres, itu coba di mana yang akan bisa jadikan lumbung pangan Pak. Sehingga Bengkulu nggak perlu lagi impor dari daerah lain. Dia penuhi dulu daerah sendiri kalau bisa ekspor Pak. Ya. Nah maka ini ada Menko Pangan sekarang Bang Zulkifli Hasan manfaatkan oleh orang Bengkulu Pak untuk menjadi sumber pangan karena Bengkulu ini masih banyak kekurangan untuk bahan baku primernya ya. Bahan sandang, papan dan pangannya masih banyak kurang. Sekali lagi terima kasih dengan acara ini sungguh luar biasa dan saya berharap Bapak Ibu benar-benar serius menindaklanjuti acara pelayanan jasa ini sehingga akan dirasakan manfaatnya buat seluruh rakyat Indonesia khususnya rakyat-rakyat ada desa. Dan terima kasih kepada yang ikut juga melalui daring secara tidak langsung melalui Zoom. Mudah-mudahan semua yang saya sampaikan tadi bisa diresapi dan bisa kita tindak lanjuti. Baik, dengan demikian Bapak Ibu terima kasih atas segala perhatiannya dan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, platform penyedia peningkatan kapasitas teknis desa P2KTD dengan resmi saya nyatakan dibuka atau di launching. Terima kasih. Sebelum pukul beduk ada pantun ini Pak. Pantunnya yang pertama ini. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sucikan harta Bapak Ibu sebelum berlebaran. Kalau Bapak Ibu mau ke Bengkulu, pasti tidak kesepian karena di Bengkulu banyak hiburan desa wisatanya. Yang kedua, Bang Angga pergi ke kota naik PPD. Pergi dengan tetangga namanya Reza. Saya bangga dengan seluruh hadirin yang hadir meninggalkan keluarga demi kemajuan desa. Yang terakhir, Sungai Berantas airnya deras menghanyutkan. Tidaklah heran digunakan untuk olahraga dayung sampan. Peningkatan kapasitas teknis desa harus dioptimalkan karena desa berperan menjadi garda terdepan. Baik, terima kasih sekali lagi Pak PJS, Pak Andi Muhammad Yusuf, Bu Profesor, Pak Parmin, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, Ketua Pengadilan Agama, Ketua Pengadilan Negeri, semua yang hadir, Bapak Ibu Kepala Desa,
Saya senang sekali hadir di sini dalam rangka memotivasi saya pribadi dan kita semua untuk terus berbuat yang terbaik tanpa kenal lelah untuk mendharma baktikan sisa hidup kita ini untuk merah putih yang sangat kita cinta ini. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berkenan kepada Bapak Menteri untuk tetap di tempat. Dan kami mengundang kepada yang Bentar, saya hadir bersama istri saya nih, Bu. Coba Mah berdiri dulu, Mah. Biar kenal. Nanti, ini orang Serang ini. Ratu Zakiah. Nah, istri pertama saya, Bu. Dan terakhir. Baik, terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya kami mengundang kepada Bapak PJ Bupati Bengkulu Utara, Ketua DPRD, Ibu Kepala Badan, untuk mendampingi Bapak Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, meluncing platform penyedia peningkatan kapasitas teknis desa P2KTD tahun 2024, yang ditandai dengan memukul alat. Tes, mohon Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Ya, Kajari. silakan. Kami Pak juga mengundang Ketua Pengadilan Agama, Ketua Pengadilan Negeri, mohon ke atas juga, Pak. pada Bapak. Sama Pak Dadang Susanto yang punya kerja hari ini. Baik Bapak Ibu, kami juga mengundang Bapak Ibu yang hadir di sini. Nanti kita hitung mundur terlebih dahulu dari 3 terlebih dahulu. Ya, sebentar. Kita tahan dulu. Ya, kami minta suaranya Bapak Ibu ya, yang hadir di sini semuanya. Kita mulai dari mana suaranya? 3, 1. Launching platform penyedia peningkatan kapasitas teknis desa tahun 2024 telah resmi di-launching oleh Bapak Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia pada hari Senin 11 November tahun 2024. Sekali lagi